kalau dulu orang tua kita dulu ya, anak tuh harus kerja, lulus dan Lulus kerja. dan kerja, Otaknya betul. maaf, bukan ibu, enggak, kita enggak nyalain ibu orang tua kita. Jadi caranya kamu harus kerja, harus dapat perusahaan yang benefit atau minimal pegawai pemerintahan kan gitu Iya, kan. Nah, betul. 2000 ke sini udah berbeda cara berpikir orang-orang karena Mmm. sudah banyak entrepreneur tuh muda. Udah kan di TV-TV banyaknya Oh, entrepreneur muda ya. Nah, karena kenapa? Karena mungkin masa kita ini udah beda zaman. Jadi anak-anak sekarang ini anak-anak kita. Sementara kita dididik jadi karyawan. Jadi saya pun juga karyawan, nggak jadi karyawan kan, ya kan? karyawan, iya Semua betul. karyawan. Tapi dengan berjalannya waktu semua kita terbelalak dengan China Mhm. yang begitu suksesnya, akhirnya kita ingin termotivasi kan, Mhm. baik buat diri kita pribadi ataupun buat anak kita. Nah, gimana dengan karyawan yang bisa sukses berusaha? Terus gimana dengan energi dan waktu? Ya tentunya Kang Redi. Jadi orang itu harus pada saat dia menentukan bisnis, lihat job desk dia dulu. Bisa nggak dia dengan job desk begini dia bisnis? Mmm. Selama job desk-nya dia tidak bisa, jangan coba-coba. Karena itu nanti akan bermasalah di kantor, gitu. Ah, yang pokoknya malah jadi hilang nanti Iya, ya? yang pokoknya jadi hilang, dia malah dikeluarkan, gitu. Kalau saya kebenaran ya karena level manajerial, jadi pekerjaan yang sifatnya harian sudah ada. Yang penting kita atur, kerja ini, kerja ini, kerja ini. Saya waktunya Mhm. banyak. Jadi karena waktunya banyak itulah kita bisa berkreasi. Tapi kita tetap walaupun kita secara pikiran kita mikir-mikir di luar, tapi Mhm. secara fisik harus di kantor. Artinya pada saat perusahaan butuh kita ada, gitu. Jadi boleh kan nggak pikiran Mmm. nggak boleh dikekang, tapi orang boleh. Boleh boleh. Orang boleh di kantor, tapi pikiran boleh kemana mana kan. Betul betul. Boleh Tidak bisa nelpon. ditahan-tahan itu. Iya, jadi itu. Jadi sebelum menentukan bisnis yang mungkin kita pikir bisa kita Mhm. handle, kita lihat dulu job desk kita. Makin baik aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar terus di MBA Makin Baik Aja. Teman-teman semua yang baru join, podcast MBA Makin Baik Aja adalah podcast ruang belajar. Kita mencari ilmu, inspirasi dari narasumber yang paten dan kompeten. Hari ini tema kita adalah tentang side hustle, side income atau penghasilan tambahan bagi karyawan ini ya. Dan sekarang sudah ada di kita alhamdulillah Bapak Andi Antoni. Beliau seorang profesional yang sukses di perusahaan yang terkemuka dan juga owner dari travel agent umroh yang hebat. Bapak Antoni, Pak Andi, silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan kepada Kang Redi dan Pak Redi dan sahabat saya, teman juga, terima kasih atas waktunya Kang Redi, di mana dalam kesempatan malam ini insya Allah saya bisa sharing knowledge dan juga mungkin sharing pengalaman gitu. Alhamdulillah. Kita juga terima kasih sudah hadir Pak Andi, dan insya Allah teman-teman, ini kita bilangnya teman-temannya Basti. Jadi bukan Besti nih, MBAST. Basti, bener ya? Baik. Nah, Basti, kita akan belajar nih dari Pak Andi Antoni. Kita kan karyawan biasanya ingin penghasilan tambahan tuh. Tapi kita yang berani tuh masih sedikit, Pak Andi. Iya. Dan dari yang berani pun, yang bisa berhasil, itu Iya. sangat sedikit lagi. Iya. Nah, ini mudah-mudahan ini kita dapat sharing dari Pak Andi nih. Boleh diceritakan Pak bagaimana nih? Kan kalau kita saat ini baru melihat yang sekarangnya aja nih, wah Pak Andi sudah sukses begini, kita nggak tahu nih dulu gimana nih cara mulainya gitu. Silakan Pak. Baik Kang Redi, Masya Allah ini ceritanya langsung to the point lah, straight to the point. Baik, baik Kang Redi, baik. Begini, mungkin saya akan sedikit sharing atau memberikan semacam penyemangat lah. Saya ingat teman saya berkata bahwa ini teman ya ngomong ya, nggak teman saya pun juga setuju dengan pendapat beliau. Kata dia, untuk menjadi seorang entrepreneur yang sukses itu harus dengan dua kondisi. Pertama adalah apabila orang tersebut memiliki tekad, kemauan dan legacy. Nah ini saya bilang tekad, kemauan, legacy. Oke, apa itu? Itu adalah seseorang yang sukses karena emang sudah dididik dari kecil oleh orang tuanya yang pengusaha. Dididik orang tua pengusaha dan dia dapat warisan usahanya gitu loh. Jadi emang tekadnya udah bulat, dididik dari kecil dan legacy perusahaannya itu sudah ada. Seperti kita tahu ya, banyak pengusaha-pengusaha sukses itu emang meneruskan kesuksesan orang tuanya.
Kayak dari Tapi lahir. ya, tapi tidak semua Tidak ternyata. semua, Tidak betul. semua. Ada juga yang orang tuanya juga sukses, ternyata anaknya tidak bisa melakukan legacy dari perusahaan tersebut. Kondisi yang kedua, ini yang sangat umum. Kira-kira menurut Kang Redi apa? Si ayahnya kurang memberikan kepercayaan mungkin? Belum sih, kurang. Enggak juga kurang. Waduh. Jadi begini, ini menurut saya semua orang setuju. Orang jadi entrepreneur karena terpaksa. Terpaksa begitu dia dipecat dari perusahaan, dia terpaksa bekerja keras, akhirnya dia mendapat jalan untuk sukses. Terpaksa karena dia berpikir pendapatan saya kurang, akhirnya jadi orang terpaksa itu kreatif. Karena saya merasakan dulu waktu saya di sekolah dulu, kalau dalam kondisi terjepit dipaksa itu kreativitas muncul. Jadi tekad kemauannya keluar tekad karena kemauannya keluar terpaksa. Iya, jadi banyak kan orang yang betul. ternyata pengusaha sukses itu berawal dari karyawan biasa atau dia berawal dari orang biasa, tapi akhirnya dia menemukan jalan. Jadi sebenarnya usaha apapun itu sebenarnya seperti air. Air itu akan mengalir mengikuti bentuk dan tempat. Jadi sering dengar lah ya. Jadi orang itu kadang-kadang gini, bisa jadi dia sukses di bidang tertentu bukan di usahanya di yang awal. Mungkin contoh si A, dulu dia awalnya dia buka rumah makan gitu kan, buka rumah makan setahun 2 tahun, ternyata rumah makannya close. Dia buka lagi fashion, setahun 2 tahun fashionnya close. Ternyata ujung-ujungnya mungkin dia sukses di bidang kan outsourcing. Dia mungkin ngumpulin temannya, dia membuat suatu perusahaan, mencoba untuk melamar ke perusahaan tersebut untuk menambahkan outsourcing, bisa sukses di situ, dan itu banyak cerita. Jadi intinya adalah seorang entrepreneur harus mulai. Jadi di Islam ini kan diajarin sunatullahnya adalah kita harus bergerak. Contoh gini, seperti kita tahu lah, seperti Maryam ibunya Nabi Isa, ibunda Nabi Isa kan, dia dalam kondisi melahirkan, dalam sisi melahirkan kan Allah suruh untuk menggerakkan, menendang pohon kurma yang mungkin nggak mungkin ditendang pohon kurma, tapi itulah Allah ingin kita tuh berusaha. Apa susahnya Allah tinggal naruh kue atau naruh kurma di bawah? Sama case-nya dengan perjalanan Rasulullah SAW pada saat hijrah. Apa susahnya tinggal manggil buruk? Bener kan ya? Betul. Jadi sebenarnya kita sebagai orang Islam itu dituntut untuk tetap moving, bergerak. Jadi makanya kenapa Rasulullah itu selalu berdoa dihilangkan dari kemalasan. Jadi kalau ada orang Islam yang kaum rebahan, itu kayaknya kurang deh. Jadi harusnya orang Muslim itu nggak kaum rebahan. Jadi orang Muslim itu harus tetap berusaha maksimal. Contoh gini, kenapa menurut saya harusnya orang Islam itu lebih sukses? Karena kita itu dengan sholat subuh aja udah berusaha kan, bertekad. Harusnya itu bisa diimplementasikan di usaha kita gitu. Kalau kita sudah sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya, itu udah tekad kuat, apalagi yang kita berusaha. Betul. Jadi itu Kang, dari saya semacam sudut pandang. Ya. Tadi kalau di wrap up ya, kalau ada 2 nih, yang pertama tekad dan kemauan, yang ketiga yang legacy gitu ya. Nah, yang legacy ya itu udah gimana lagi gitu ya. Kalau gagal ya mungkin karena nggak keuntung aja. Tapi kalau yang tekad dan kemauan ini harus terpaksa. Tuh, dan karyawan kadang-kadang karena merasa ada gaji belum merasa terpaksa nih. Terpaksa, benar. Ini gimana dulu Pak Andi membuat menjadi Pak Andi yang legacy yang terpaksa nih? Yang terpaksa, salah satu terpaksa. Baik. Karena gini, pertama sebagai karyawan saya juga dari awal sudah mulai mencoba untuk bisnis ya. Saya mencoba untuk diekspor impor, terus dicoba di minyak, pengelolaan minyak bersama teman-teman atau supply. Ternyata bukan ke situ arahnya. Bukan ke situ malah suksesnya. Saya juga nggak merasa diri sukses, belum. Saya masih UMKM sebenarnya, masih merintis lah. Masih sebenarnya dibilang sukses itu karena dalam Islam kesuksesan itu bukan di dunia tapi di akhirat. Jadi dunia ini cuma jalan saja. Jalan saja menuju ke akhirat. Jadi apapun bisnis kita, semua kita harus memahami bahwa ada dalam Islam itu asas yang menurut saya semua harus paham. Jadi dalam berbisnis harus paham dulu asas tunggal. Nah, asas tunggalnya adalah wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Jadi sebelum kita berusaha berpikir
tujuan kita ini beribadah kepada Allah. Jadi Allah tidak menciptakan manusia untuk jadi pengusaha. Jadi kita berusaha untuk menopang ibadah kita. Wow. Nah, itu jadi kalau kita di awal niatnya ke situ, insya Allah moga-moga Allah ngasih kemudahan gitu. Ini tapi bukan berarti mudah ya, tapi intinya kita lebih agak legowo, artinya gini, pada saat kita sukses ya mungkin Allah kasih kemudahan. Pada saat kita belum nggak sukses ya sudahlah, mungkin itu mungkin belum rezeki kita. Yang penting ibadah kita nggak terganggu, tetap kita menjalankan ibadah dengan baik. Jadi itu kan karena seperti yang kita tahu teman-teman ya udah kita pelajari dari para asatidz bahwa taruh dunia itu di tangan gitu, jangan di hati. Nah, jadi kita berusaha buat seperti itu. Jadi kalau kita merasa dunia itu di tangan, ya sudah, kalau yang dapat alhamdulillah, nggak dapat ya sudah. Kira-kira itu yang kita pahami. Jadi jangan sampai gara-gara bisnis kita meninggalkan ibadah gitu. Nah, itu yang kita Kita kuatkan kita gitu ya. kuatkan, iya. Karena bisnis hanya Iya. sebagai supporting hidup aja. Kira-kira Masya gitu Allah. kan. Tapi ini mindset baru nih. Kita bertugas di dunia, dilahirkan di dunia ini bukan untuk menjadi pengusaha loh, tapi untuk beribadah gitu ya. Iya. Pengusaha itu untuk menunjang ibadah kita gitu ya Pak. Betul, iya, Masya menunjang ibadah Allah. kita. Kira-kira itu. Waduh, ini berat ini. Tapi tadi betul Pak, ini kalau kita menyebutkan usaha yang Pak Andi sukses ini, sukses nih karena kita kemarin juga dikasih tahu tuh udah David Halik ya, Mas Ewing ya. Kata udah David Halik itu perusahaan yang bisa bertahan itu berarti pengusahanya sukses. Ini dari 2017 kalau tidak salah ya, atau malah Iya, terus sebelumnya malah ya, 2000 gitu ya 17 sampai sekarang. Masya Allah, ini udah bertahan malah berkembang, itu sukses Pak. Wah. Alhamdulillah. Jadi ya mungkin sebagian melihat kesuksesan, tapi yang merasakan Kang Deddy tahu di mana tidak ada pengusaha itu yang Yang merasa sukses. merasa sukses. Pasti dia jatuh bangun, terus pasti banyak lika-liku ya. Tapi yang jelas sebagai pengusaha emang jangan patah arang lah gitu, tetap semangat gitu sih. Nah, pasti ini tadi menarik ya apa yang disampaikan Pak Andi tadi. Ternyata Pak Andi juga tidak langsung bisnis yang ini nih, dulu sempat ekspor impor, bekas yang lain juga gitu ya. Malah mengawalinya dari awal mungkin ya, dari sejak menjadi karyawan sudah berapa tahun Pak Andi itu mulai ada bisnis sampingan tuh? Begini, jadi kalau bisnis sampingan tuh mungkin kita dari kuliah tuh sudah mulai mencoba kecil-kecilan. Wah, tapi baru kecil-kecilan. Karena gini, perlu kita bukan belajar ke negeri Cina ya, tapi kita melihat teman-teman yang mungkin Tionghoa ya, yang teman-teman Tionghoa mereka tuh sudah aura bisnis itu sudah dipupuk sejak kecil. Gitu. Jadi walaupun contoh saya juga sudah mulai mengajarkan anak saya, walaupun dia segini, saya zaman sekarang ini kan zaman anak-anak strawberry ya, yang nggak mau kerja keras ya, maunya yang santai-santai. Contoh gini, saya lihat anak saya punya bakat, dia pinter gambar, desain gitu. Mungkin berawal dari gambar-gambar anime, gambar-gambar. Nah, terus saya encourage, kira-kira bisa jadi duit nggak nih? Ternyata bisa, Masya Allah, jadi duit. Jadi dia tuh menggambar. Jadi di teman-teman itu ditanya, kalian mau gambar apa, saya gambarin, tapi bayar. Dan sekarang saya gak ngasih duit jajan lagi. Berawal dari situ. Jadi munculkan dulu jiwa bisnisnya. Nanti mungkin dengan lambat laun dia akan berkembang, karena gunung tuh tidak langsung jadi gunung ya, dari batu kerikil terus menjadi gunung. Jadi emang saya bangga sama teman-teman yang udah sukses. Saya rasa dari kecil mungkin sudah dibentuk ya, atau sudah dibentuk, atau sudah karakternya sudah mulai ditumbuhkan, kira-kira gitu. Termasuk Pak Andi juga dulu waktu kecil juga sudah mulai. Iya, karena saya itu orang tua emang pengusaha gitu. Jadi nggak aneh dengan dunia usaha gitu. Jadi mulai ditumbuhkan, minimal dikasih sedikit pandangan gitu. Karena banyak sih mungkin sebagian pengusaha itu anaknya bukan dikasih pandangan, tapi dikasih tunjangan yang banyak, di jalan-jalan ke luar negeri, ke ini. Begitu saatnya orang tuanya mungkin sudah tua, sudah gak sanggup megang perusahaan, bingung anaknya karena udah biasa dimanjakan dengan hal yang enak gitu. Jangan kasih tunjangan aja tuh, harus kasih pandangan. Iya, pandangan. Iya, terutama betul. pandangan berbisnis juga ya. Betul. Jadi dibiasakan kalau kita punya usaha, biasakan anak bawa ke kantor. Kalau kita punya usaha apa nih, bawa aja ke kantor anak, jalan-jalan, biar anak tuh melihat suasana kantor. Saya sampai ponakan saya dari pesantren, begitu dia libur,
saya suruh ponakan saya itu magang, masih SMA padahal. Dia belajar ngedit, ngentri manifest, Masya belajar Allah. desain gitu. Jadi sekarang kita harus berkelari ya dengan negara-negara lain gitu. Apalagi kita negara Islam harus lebih sukses harusnya. Jadi emang iya batu sandungan atau cobaan terbesar adalah kita ini digempur dengan game. Iya. Aduh, masya Allah itu Dikatain gadget. e-sport lagi ya Ya gitu. difasilitasi Aduh. e-sport lagi. Jadi ya Allah, jadi emang bagaimana Hmm. ya emang cobaannya. Tapi Iya, itulah betul. kita semoga para orang tua segera sadar karena Hmm. mau dibawa kemana generasi strawberry ini gitu. Iya. Jadi emang ada sih yang sukses tapi kan kayaknya sangat kecil ya. Ya gitu kira-kira gitu. Nanti kita akan undang Pak Andi lagi di sesi parenting, teman-teman. Masya Ini Allah, Akbar. penting ini, Masya Allah ini. Ada ahlinya banyak. Saya hanya mendengar dan menyimak dari para parenting. Tapi ini tadi kita mungkin 5 menit terakhir tuh kayaknya wah ini exciting nih mendidik anak sejak kecil gitu ya. Iya, iya. Masya Allah. Nah, kalau teman-teman yang ya udah qadarullah udah dari awal mungkin keluarganya, misalnya keluarga bapak itu pegawai negeri, ibu juga tadi anaknya petani gitu ya, nggak dulu mau usaha, lagi kuliah mau diajak teman yuk jualan komputer, bapak bilang jangan, fokus kuliah gitu kan nanti kerja. Nah kalau yang sudah kadung begini gimana Pak Andi itu gimana tuh? Dan kan kita itu di MBA ada sesi untuk purpose of life. Jadi, Purpose of life. purpose of Oh, life. Masya Allah. Ditanya si karyawan tuh Anda ingin jadi apa? Ingin jadi profesional atau ingin jadi entrepreneur? Nanti hidup dia yang paling dia inginkan itu seperti apa gitu kan? Dan banyak yang ingin jadi entrepreneur. Saya tinggal tahu apakah itu stereotip ya, karena kalau kelihatannya kalau pengusaha itu enak atau gimana, tapi itulah faktanya gitu ya yang kita tahu. Tapi ketika ditanya kapan akan mulai, mereka juga bingung. Malah ya udah kalau gitu kita sama-sama belajar gitu bagaimana mencapai hal tersebut. Karena MBA juga purpose-nya adalah mengantar karyawan mencapai purpose of life-nya. Baik, Nah, makanya, baik, Kang Redi. nah ini kalau yang udah kadung tadi tuh, nih kadung nih udah saya bukan dari keluarga pengusaha, kemudian juga belum ibu bapaknya mungkin gak memberikan pandangan karena orang tua dulu jadi PNS atau jadi pegawai, udah lah gitu ya. Ya, kan orang sekarang kan wah kayaknya jadi pengusaha lebih ini ya, lebih luas gitu buat peluangnya. Nah, ada kiat-kiatnya nggak Pak Andi? Atau ada pernah teman saya juga ada yang begitu bisa kok gitu. Nah, gimana? Baik. Saya justru sudah menjadi bagian dari teman-teman yang awalnya karyawan biasa dan akhirnya mereka sukses. Banyak cerita. Jadi gini. Jadi betul kata Kang Redi. Untuk yang emang legacy oke lah itu no issue. Banyak juga teman-teman saya yang mereka itu bapaknya pegawai pada Pertamina atau seorang guru, tapi sekarang mereka sukses di bidang usaha. Mungkin nih ini kan kita temanya bukan bicara seorang pengusaha secara murni ya, tapi karyawan yang ingin menjadi pengusaha. Betul. Baik. Pertama, saya sih melihat dengan globalisasi ini, dengan orang melihat bahwa China itu begitu bisa besar dan bisa menguasai ekonomi dunia, ternyata mereka itu emang udah sifat nature-nya itu adalah pengusaha, berusaha membuat suatu usaha bisnis yang akhirnya bisa menggurita mendunia mengalahkan Amerika ya. Jadi kenapa mereka itu bisa sukses? Karena mereka bisa membuat suatu produk atau jasa yang mungkin sama tapi harga lebih murah. Ternyata itu mereka bukan berarti mereka serta-merta, itu butuh proses yang sangat lama, butuh studi ternyata mereka. Karena saya tempat saya bekerja itu kan emang sahamnya punya China ya. Jadi kita sering dikirim ke sana, kita saling pelajari, oh ternyata begini mereka. Baik, kita kembali ke zaman sekarang. Emang zaman setelah 2000 ke atas ya. Kalau dulu orang tua kita dulu ya, anak tuh harus kerja, lulus dan kerja. Otaknya maaf bukan ibu, kita nggak nyalain ibu orang tua kita. Jadi caranya kamu harus kerja, harus dapat perusahaan yang benefit atau minimal pegawai pemerintahan kan gitu kan. Nah, 2000 ke sini udah berbeda cara berpikir orang-orang karena sudah banyak entrepreneur tuh muda. Udah kan di TV-TV banyaknya entrepreneur muda ya. Nah, karena kenapa? Karena mungkin masa kita ini udah beda zaman. Jadi anak-anak sekarang ini anak-anak kita.
sementara kita dididik jadi karyawan. Jadi jasanya pun juga karyawan, Kang Redi karyawan kan, ya kan? Karyawan, iya, Semua betul. karyawan. Tapi dengan berjalannya waktu semua kita terbelalak dengan China yang begitu suksesnya, akhirnya kita ingin termotivasi kan, baik buat diri kita pribadi ataupun buat anak kita. Nah, gimana dengan karyawan yang bisa sukses berusaha? Itu tadi ada teman saya pernah bilang gini, "Bang, abang enak ya punya usaha bisnis dan sukses." Saya selalu bilang ke mereka, bisnis itu seperti chemistry. Dia akan menemukan kamu Iya. akan menemukan bisnis yang sesuai dengan diri kamu sendiri, kamu yang cari. Kan kita nggak tahu bisnis apa nanti yang cocok. Ternyata emang betul, bisnis itu harus dimulai. Harus Kalau dimulai. kita mau bisnis, jangan hanya angan-angan. Kalau hanya angan-angan hanya dapat pahala niat. Kan gitu ya. Salah Harus satu itu. iya satu, harus pahala niat dan pahala usaha. Kan kita sama tahu. Jadi dari segitu banyak usaha Allah akan kasih. Teman kita nggak tahu dikasihnya di yang mana. Teman saya awal bingung, "Bang, saya usaha apa ya? Saya ini orangnya parlente gitu kan. Senangnya bergaul." Terus ya inilah kalau kita zaman sekarang tuh cowok-cowok yang penggemar ceweknya banyak lah. Macam gitu. Bingung nih bisnis apa, Bang? Saya bilang, Pria "Coba idaman, pria idaman." Anak gaul lah. Anak gaul. Bisnis apa, Bang? Saya bilang, "Nah, kamu kita gini, bisnis itu adalah yang terbaik adalah yang sesuai dengan passion kita." Poin itu. Jangan dengan ambisi. Bisnis itu bukan ambisi. Bisnis itu adalah mengekspor diri kita yang kita aktualisasikan kepada bidang tersebut. Contoh, saya tanya ke dia, "Kamu bisanya apa?" "Saya bisa negosiasi, Bang." "Pinter, oke. Coba bikin pengadaan barang-barang yang kayak kapal gitu." Rupanya dia mulai berawal dari, "Oke, Bang, saya bisnis jual beli motor." Awalnya jual beli motor, lama-lama kok nggak so-so lah gitu ya. Tapi begitu dia udah mulai pengadaan, dia passion dia muncul. Dia bisa nego harga dari dia beli barang murah terus dia nego ke kapal, "Nih saya bisa barang gini-gini." Nah, terus dia nyari orang. Jadi rupanya dia itu punya selain negotiable, dia bisa mengemas gitu loh. Akhirnya dia sukses di bidang usaha tersebut. Pengadaan barang-barang untuk kapal-kapal niaga. Itu satu. Ada lagi saya punya karyawan juga sama tuh perempuan. Sekarang dia punya tongkangnya banyak, kapalnya banyak, besar. Masih jadi Masih karyawan nih? dulu karyawan. Oh, dulu dari karyawan. Nah ini aja dia ada dua kondisi. Saya melihat gini, terakhir pun ada juga teman saya yang akhirnya resign atau pensiun lah ya, pensiun dini, karena dia merasa pengendapatannya dia lebih besar dari gajinya. Nah jadi saya melihat gini, nanti jadi gini, emang berawal dari coba-coba terus, begitu ketemu akan muncul dilema. Ada teman saya juga sama, teman saya awalnya coba-coba kayak tadi karyawan coba-coba bisnis, lama-lama eskalasinya besar, makin besar muncul dilema. Dilemanya adalah mungkin kita tahu lah, no pain no gain lah ya. No gain. Nggak mungkin kita bisnis itu nggak meluangkan waktu. Jujur saya waktu saya mungkin Masya Allah ini hari Senin sampai Jumat di kantor, Sabtu Ahad di kantor yang lain. Bayangin, kadang-kadang saya jam 5 harusnya, kalau karyawan kan di rumah nonton TV, ini enggak, jam 5 lanjut, ada yang ngajak ketemu, ada yang ngajak meeting, jadi podcast jadi berhentinya tuh justru hanya jam tidur, jam 10 mati. Jadi itu pun mati karena HP dimatiin. Kalau HP nggak dimatiin, wah salah. Nah itu kita harus bisa bagi waktu. Jadi ingat, kesibukan itu tidak ada berhentinya. Kalau kita sudah mengikrarkan diri kita menjadi seorang entrepreneur, akan siap-siap kesibukan itu akan datang terus. Karena apa? Karena kita tidak melayani satu orang, kita melayani banyak orang. Mungkin orang A selesai di saat itu, tiba-tiba ada orang yang lain. Nah jadi kita harus membatasikan. Nah balik lagi ke karyawan, jadi pertama emang harus mencoba dulu. Jangan berambisi, harus ambisi nih, jangan. Coba dulu kecil-kecilan dulu, nanti akan ketemu passionnya. Nah, nanti kalau sudah passionnya ketemu, boleh di scale up. Tapi setelah scale up, nanti akan bertabrakan dengan, kalau kita gini, ada dilema tadi. Milih dia atau gua gitu, dia atau saya gitu kan. Itu bisnis akan ngomong gitu. Nah, kalau saya sih alhamdulillah karena kan level manajerial ya. Manajerial, dan saya sudah mulai bisa memanage. Jadi bisnis itu kalau kita sebagai karyawan, gimana caranya kita bisa proxy. Kalau bahasa kita proxy ya, masih menggunakan tangan orang. Jadi betul. Karena sangat terbantu dengan grup WhatsApp, sangat terbantu dengan Zoom. Jadi kadang-kadang walaupun kita di kantor, kita tuh seolah-olah di kantor yang lain. Dengan di grup WhatsApp, dengan di Zoom, jadi dengan video call WA. Jadi gimana caranya
di bisnis kita tersebut. Jadi gini, pada saat kita bisnis udah mulai gede, kalau kita menentukan bahwa tetap jadi karyawan yang punya usaha, berarti kita harus menyiapin boneka kita. Nah, boneka kita di perusahaan tersebut, baik itu orang kepercayaan maupun orang yang bisa yang amanah, pokoknya orang tersebut seolah-olah duplikasi kita. Hal kita bisa. Dan kita proksi dari jauh. Betul. Gitu. Jadi kita hanya membuat garis ya mungkin untuk yang sifatnya keputusan-keputusan prinsipal harus kita. Tapi kalau untuk yang operation daily Betul. biarlah mereka menyelesaikan gitu. Saya pernah dikasih tahu tuh, Kang, itu saya boleh panggil abang boleh nggak ya biar ini Boleh, Akang boleh. dan abang ya. Kang ya, boleh. Iya. Kang katanya, waktu itu bisa dibeli. Oh, mana bisa waktu dibeli? Bisa, Kang. Kita hire orang yang punya waktu, dia ngerjain, kan itu waktunya dia, kita beli. Iya benar. Gitu. Jadi kita harus menggunakan inilah remote lah kalau sekarang Iya, nih, jadi betul. remote desktop apalah. Jadi kita bilang A, yang di sana ngerjain A. Tolong buat ini, dia yang buat gitu kan, kita hanya instruksi. Jadi harus begitu karena gini, pada saat kita karyawan, ingat kita kan aslinya karyawan dan kita dituntut untuk kerja maksimal sebagai karyawan. Jangan sampai kita berdosa. Jadi artinya kita meningkatkan pekerjaan demi kerjanya, padahal aslinya kita karyawan. Jadi kita harus ya seperti pepatah ya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya menghargai gitu loh, menghargai dan bertanggung jawab kita sebagai apa. Kalau kita sudah sanggup sebagai bisa membuat remote perusahaan, oke, kita bisa. Tapi ada kalanya nggak bisa, Kang. Ada teman saya yang akhirnya resign karena dibilang gini, dengan dia tetap jadi gini, karyawan ini kan nggak semua karyawan tuh karirnya bagus. Mohon maaf ya, bukan saya bagus, enggak. Ada yang itu takdir ya, ada yang takdirnya dia langsung bisa naik ke atas, ada yang dia mentok. Nah, pada saat dia karir dia nggak naik, mungkin ya gini, contoh umpamanya, saya sebagai karyawan gaji saya anggap 20 juta, anggaplah standar lumayan kan. Tapi bisnis saya berkembang, pendapatan bisa 100 juta. Di satu sisi saya ini nggak naik gitu loh, karena kan orang itu butuh aktualisasi pada akhirnya. Pada saat dia jadi seorang pengusaha tapi dibawa di sini sebagai bawahan, dia agak gimana gitu. Nah, itulah dilemanya dia. Saya punya teman akhirnya 2 orang tuh. Yang satu dia punya pengusaha kapal, yang satu dia sebagai ship management, dia resign. Kata dia, kalau saya maksimalkan waktu saya di perusahaan yang saya yakin perusahaan saya akan besar dan saya bisa mendapat miliaran per bulan. Kalau saya tetap maintain kerja di sini yang saya hanya dapat 20 juta, perusahaan saya nggak berkembang. Dan itu 2 orang resign. Dan sekarang sukses. Karena dia bisa memaksimalkan waktunya di luar dan akhirnya perusahaan tersebut lebih besar. Tapi ingat, semua ada resiko ya. Artinya janganlah memutuskan untuk resign sebelum yang di sana itu betul-betul teguh karang gitu ya. Boleh kita resign. Atau kalau saya sih merasa saya belum tentu resign. Saya nggak perlu resign, Kang. Karena saya orangnya bukan bicara saya. Jadi apa ya? Saya itu tadi gini, jadi seperti kacang tidak melulu padangan kulitnya. Karena kenapa? Karena perusahaan ini kan sudah membesarkan saya, dan sepertinya saya udah diskusi sama keluarga. Gimana kata keluarga? Jangan sampai kacang lupa kulit. Kalau selama bisnis itu masih bisa di-handle dengan pihak orang kedua, nggak perlulah nyemplung sana. Karena di perusahaan ini yang saya pegang sekarang, ya Kang Deddy tahu ya, butuh orang yang amanah. Amin. Itu orang, karena bukan seperti amanah, enggak, bukan gitu, bukan. Jadi gini, apa ya, dengan project yang MM-an gitu. Nah, itu saya lihat kalau saya pergi nih ya, mungkin dipegang si Anu, mungkin hasilnya nggak maksimal lah. Jadi saya mikir, saya dedikasi saya kepada perusahaan untuk tetap bagus gitu. Jadi itu yang saya pertahankan di kantor. Makanya ini pas nih Basti nih. Ini akan karyawan yang punya penghasilan sampingan gitu kan ya ini. Betul. Sesuai tema nih, Pak Andi juga ini kayaknya mempertahankan karyawannya nih. Tapi katanya kan usaha itu minimum membutuhkan 3 hal katanya Pak Andi. Time, energi, uang gitu ya. Pasti ini kan sebagai karyawan kita juga terkuras nih time-nya, energinya gitu ya. Pasti. Walaupun menghasilkan uang nih. Pasti. Nah, ini memanage tadi tuh ya, mungkin pada saat sudah punya uangnya banyak bisa memproksi tadi tuh. Pas awal-awal gimana Pak Andi? Ada ini nggak ya? Pada awal-awal ya memang harus ngerjain sendiri, memang harus meluangkan waktu lebih banyak, energi kita juga harus jaga. Ini sampai jam 10 malam terus-terusan kan. Betul. Itu benar sekali Kang Reddy. Jadi emang
energi, waktu, dan uang tuh betul. Kita bicara masalah uang ya. Nah, Kan bisnis tidak selalu dengan modal besar. Mungkin kita bisa menilai diri sendiri. Bisnis yang kita kelola ini berapa sih omsetnya? Jadi diusahakan jangan kalau bisa menggunakan omset yang kalau seandainya rugi itu nggak merugikan yang lain. Anggap kita punya 100 juta tabungan kita daripada saya beli mobil gitu kan, udah saya tahan dulu pakai mobil yang lama lah, saya coba bisnis. Karena kalau bisnisnya itu nggak sukses, saya nggak punya hutang, cuman saya tertahan beli mobil aja. Itu kuncinya. Karena kalau sukses itu uangnya akan bertambah. Jadi di awal bisnis jangan coba-coba untuk pinjam duit, utang ke bank, atau pakai modal orang. Usahakan modal sendiri saja, karena kalau gagal ya sudahlah, uang kita gitu loh, berarti belum rezeki. Gitu. Satu itu. Terus gimana dengan energi dan waktu? Ya tentunya Kang Redi. Jadi orang itu harus pada saat dia menentukan bisnis, lihat job desk dia dulu. Bisa nggak dia dengan job desk begini dia bisnis? Selama job desknya dia tidak bisa, jangan coba-coba, karena itu nanti akan bermasalah di kantor. Gitu. Yang pokoknya malah jadi hilang Iya, nanti ya. yang pokoknya jadi hilang, dia malah dikeluarkan gitu. Kalau saya kebenaran ya karena level manajerial, jadi pekerjaan yang sifatnya harian sudah ada. Yang penting kita atur, kerja ini. Saya waktunya banyak. Jadi karena waktunya banyak itulah kita bisa berkreasi. Tapi kita tetap walaupun kita secara pikiran kita mikir di luar, tapi secara fisik harus di kantor. Artinya pada saat perusahaan butuh kita ada. Gitu. Jadi boleh kan pikiran nggak boleh dikekang, tapi orang boleh. Orang boleh di kantor, tapi pikiran boleh kemana-mana kan. Boleh tidak bisa ditahan-tahan itu. Iya, jadi itu. Jadi sebelum menentukan bisnis yang mungkin kita pikir bisa kita handle, kita lihat dulu job desk kita. Jangan sampai emang job desk kita emang yang harus pakai operator, gimana kita mau bisnis lah, kita kerjanya begini tuh tiap hari kan. Nah mungkin bisa hanya bisnis disesuaikan, mungkin dia bisa bisnis tapi yang waktunya setelah jam kantor gitu. Jadi harus bisa. Jadi job desk saya ini kayaknya nggak bisa nih bisnis yang whole day, bisanya di luar jam kantor, silakan, nggak apa-apa. Banyak kan sekarang mungkin bisnis online kayak. Jadi bisnis itu pertama harus dimulai karena Allah tuh nyuruh kita tuh untuk bergerak gitu loh. Karena semua nggak ada yang datang dengan sendiri dilempar dari langit kan. Rezeki kan harus dicari. Masalah dapatnya gimana itu kita pasrahkan sama Allah gitu. Jadi kalau nggak mulai ya gimana mau. Kalau kita hanya sebatas niat, ya udah, minum pun gini kan, air minum nih, kan nggak mungkin air itu nyampe ke mulut kalau niat mau minum. Kita harus berusaha, bergerak, kita minum, nah baru kita dapat hasilnya. Boleh cerita pas saat memulai, Pandi? Pas saat memulai apa dulu tuh? Baik, itu tadi saya bilang, saya termasuk yang bisnis itu karena terpaksa di bidang umroh ya. Jadi di umroh pertama dan perdana itu qadarullah nggak berangkat. Di awal ceritanya nggak berangkat, Masya Allah. Wah itu sok, apalagi katanya travel besar, terus pembimbing ibadahnya pun terkenal, kok begini gitu ya. Ya qadarullahnya sebagian pesertanya kan orang daerah, jadi kebenaran travelnya itu di sekitar Jabodetabek. Akhirnya mereka menunjuk saya sebagai perwakilan untuk negosiasi. Ya dengan negosiasi dengan berbagai cara sampai saya mengarahkan, ibu harus begini, begini. Akhirnya berangkat juga dengan yang secara spek berbeda lah ya. Nah mungkin dari jamaah yang 12 ini bilang, Pak kayaknya Pak Andi ini punya potensi nih kalau saya bisa bikin travel umroh gitu kan. Alhamdulillahnya pada saat itu ibu ikut dan ibu berdoa di depan. Nah ini doa, Masya Allah nih, doa seorang ibu tuh mustajab. Kata ibu berdoa di depan Ka'bah di Multajam supaya saya itu punya travel umroh. Allah, tahun depan punya travel umroh langsung, walaupun belum langsung PPU ya, masih sebatas bikin BPW. Terus saya mencoba untuk memberangkatkan orang, tapi dengan masih join ya, maksudnya kita konsorsium lah ya. Jadi mungkin karena doa orang tua dan juga saya juga yang punya tekad, itu jadi akhirnya jadi terjadilah gitu di klub. Jadi jangan lupa bisnis apapun itu, senjata orang Islam adalah doa. Jadi baik memulai usaha, sedang berusaha, sampai masih di kondisi sukses pun tetap berdoa. Jadi nggak boleh berdoa tuh nggak boleh putus, dari mau tidur sampai bangun tidur sampai tidur lagi ya, berdoa. Jadi itu dipakai. Jadi Masya Allah itu mustajab juga. Saya pernah baca itu di Silicon Valley itu katanya
ketika ada orang yang minta dana, Mm-mm. investor gitu, yang ditanya itu apa? Problem apa yang akan kamu solve gitu. Tadi Pak Andi mulai dengan itu ya tadi ya. Hmm. Mau solve problem orang yang nggak bisa berangkat umroh gitu ya. Iya, Dan ternyata Masya Allah. Makanya pada saat awal dibuka, yang ada di otak saya itu bukan money oriented, Nah, tapi saya ini. berpikir bagaimana orang Islam bisa umroh dengan travel yang saya bilang kredibel lah. Kenapa saya bilang kredibel? Mutiara Sunnah ini mungkin travel kecil awalnya, tapi bisa melakukan action seperti travel besar. Hanya travel besar yang mereka itu ngeblok seat tiketnya sampai setengah musim. Saya pikir kok kita pun bisa. Kita blok setengah musim sampai musim depan, dan tiket itu begitu kita bikin paket itu kita share ke semua jamaah. Ini keberangkatan bulan Agustus, ini tiketnya, ini hotelnya, dan itu masya Allah mereka merasa nyaman. Betul. Dan itu yang kita pertahankan sampai sekarang. Jadi mungkin ada sebagian travel yang dia cari jamaah dulu baru nyari tiket belakangan. Pada akhirnya janjinya tanggal 1 berangkatnya tanggal 5. Nah itu sangat sering terjadi. Dan kalau kami, saya sifatnya bukan sifat ya, yang saya pahami seperti ya tawakalnya burung lah. Burung itu berusaha dulu, terbang dulu deh, nanti Allah yang kasih. Dan alhamdulillah selama ini kita ngeblok seatnya dulu, jamanya belum ada. Jamanya dari mana? Ya kita berdoa sama Allah untuk Allah mudahkan. Dan alhamdulillah mungkin karena Mutiara Sunnah ini nggak hanya money oriented, jadi kami itu berpikir jamaah itu adalah our family, our college. Jadi semua mantan jamaah Mutiara Sunnah itu merasa seperti keluarga. Itu kekuatan yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun, karena selama kita melihat jamaah itu hanya komoditi, saya yakin kita akan agak maksud saya gini, kurang berkah lah mungkin ya. Jadi seolah-olah kita nyari jamaah itu hanya berpikirnya gimana caranya ngambil uang dari dia uang. gitu ya. Kalau kami malah kadang-kadang suka balik-balik. Jadi pada saat kita umroh nih, buka paket umroh, tiba-tiba ada kenaikan. Kadang-kadang saya berpikir ini, masih tercover nggak sama kita? Tercover, udah nggak usah tagihkan jamaah. Sampai segitunya. Malah kadang kita berpikir, kita mengcover jamaah 500 juta, itu kita nggak cerita. Tapi kadang-kadang ada kondisi tertentu, punya ada kenaikan dari maskapai, kenaikan 200.000. Itu jamaah masya Allah marah, masya Allah kita itu seperti mau merampok gitu. Jadi itu saya bilang, kita kadang-kadang kalau kita lagi mengcover jamaah, udahlah nggak usah, karena semoga Allah ganti di next selanjutnya. Kita selalu berpikir begitu. Gitu. Jadi emang niatnya kita adalah supaya orang tuh umroh bahagia, senang. Jadi tujuan kita itu sebenarnya pertama, kita sebagai kayak di Saudi ini kan khadimul gitu. Jadi kita pun sama mencoba untuk memudahkan orang untuk umroh. Masalah itu dapat faedah itu ya dapat ya alhamdulillah gitu. Karena kan kita pasti dong kita butuh operasional pendapatan, tapi kita nggak nafsu gitu. Dihitung oh dapat ya sudahlah lebih. Nah jadi makanya di kami itu kami selain jamaah itu sebagai saudara, jadi gini, selalu bilang ke mereka, kalau seandainya itu saudara kita yang umroh, gimana perasaan kalian? Pastikan kalian akan memberikan yang terbaik gitu. Selalu itu yang kami tekankan ke mereka. Jadi baik para ustadz dan para mutawif, kita bilang jangan sampai ada jamaah komplain hanya gara-gara hal sepele. Makanya di kami itu baik asatid maupun mutawif, handuk nggak ada itu nggak boleh. Betul kan? Dikejar sampai jamaah masuk angin dipijit. Itu merasakannya di waktu itikaf ya. Dan itu yang kita tekankan ke mereka. Dan kami dan hanya tidak hanya itu, mungkin untuk kita harus apapun usahanya, kita harus mencoba membuat usaha kita itu beda dari yang lain, unik lah. Karena orang kan manusia itu tipikal wajar lah ya, sama aja ngapain gitu ya. Tapi kalau kok beda gitu, karena saya sering dengar beberapa jamaah ini, mungkin Kang Reddy sebagai saksi ya, mereka bilang, Pak saya itu udah sering umroh Pak, baru ini saya merasakan beda. Itu yang saya sering dengar berkali-kali, saya juga nggak tahu apa bedanya. Ternyata kata mereka cari perhatiannya, terus membimbingnya, kekeluargaannya gitu. Dan satu, insya Allah apa yang kita janjikan itulah yang kita kasih, banyak hotelnya pesawatnya itu insya Allah sesama. Karena emang kita udah jauh-jauh hari udah kita blok. Kalaupun ternyata ada perubahan, jauh-jauh hari kita kabarkan, ini berubah hotelnya, berubah pesawatnya karena ini. Kalau mau lanjut silakan, kalau nggak mau lanjut ya monggo kita refund 100%. Jadi kalau travel lain kadang-kadang dipotong ya, kami nggak dipotong walaupun tuh orang sudah bayar gaji karyawan, karena kan akadnya belum terlaksana, jadi kita kembalikan. Dan itu banyak ya alhamdulillah ya, saya berharap berkah lah. Amin. Kira-kira itu.
Tapi ini Besti kan melihat ya teman-teman ya, bagaimana passionnya Pak Andi, Bang Andi nih, ketika tadi menceritakan yang sebelumnya dengan yang sekarang ini beda nih. Coba nanti dilihat di video ini nih. Passion banget beliau gitu ya, jadi melayani, bagaimana membuat orang bisa berangkat dengan tenang, beli tiketnya udah separuh Iya. tahun gitu ya. Kemudian juga kalau jangankan itu betul Pak, handuk itu Sampai masuk angin pun dipijit betul, ya. dipijitin, betul. Iya. Passion tadi kata-kata passion keluar tuh, itu Bapak Abang kelihatan kayaknya passion banget nih gitu ya. Dan teman-teman apa saya juga ini Pak ya di beberapa travel gitu ya, pernah jadi pembimbing, pernah jadi, dan yang mungkin yang saya tahu sekarang yang menggunakan platform digital mungkin baru Mutiara Sunda mungkin ya, beneran Asal nih. iya. Iya nih. Betul, iya. Itu tadi. Jadi yang tetap bisa bertahan adalah perubahan. Nah, Bener kan? Kita sering dengar kan ya. Jadi kalau kita nggak berubah, kita akan digilas oleh zaman. Jadi saya menekankan ke teman-teman, kita harus pintar beradaptasi. Jadi beradaptasi adalah apa sih sekarang ini zaman digitalisasi. Kita berusaha membuat digitalisasi, dan itu diakui oleh platformnya. Pak, kami itu sudah mendagangkan platform ini 3 tahun yang lalu. Tapi baru Mutiara Sunda yang betul-betul dimaksimalkan 100%. Dia nggak tahu kalau saya megang teknologi. iya. Karena kemudian di kantor pun saya operation development. Jadi teknologi di tempat saya kantor kerja itu saya yang intinya gini, saya bukan orang IT operasional, tapi implementednya saya mengimplementasikan. Jadi seperti kalau kita kayak Android itu menggunakan Android, menggunakan apps aplikasi itu udah kenal udah kenal. Jadi begitu di travel saya bilang wajib menggunakan ini. Jadi gini, orang Indonesia itu nggak boleh dikasih option iya atau tidak, dia pasti memilih tidak pakai. Iya. Nggak mau Pakai atau pakai enggak? gitu nggak ya, pakai nggak mau ya sudah pakai gitu. Jadi emang karena saya pernah mengimplementasikan suatu teknologi yang mungkin dulu itu kayaknya aduh ribet banget deh, pilihannya pakai, kalau nggak pakai nggak boleh kesini, terpaksa lagi Paksa itu. sukses. Dan bukan korban Pak Andi. Saya korbannya Pak Andi. Gitu. Si ibu Bu Sarah kan nggak bisa tuh. Pas pulang ini gue tolong inputin nih, nggak bisa. Kayak wajar karena itu banyak maslahatnya. Karena gini, kenapa Betul, kita banyak terpaksa maslahatnya. menggunakan teknologi, karena gini, jamaah umroh itu kan manusia lah ya, pasti kan dia pengen beli barang itu kan dia kan akan tanya ke semua toko A, toko B, tidak hanya toko, ke marketing. Dia mau umroh, dia tahu dia mau umroh tanggal 1 Desember. Dia tanya ke Kang Redi, Kang ada umroh Kang? Oh ada, gini. Stop. Dia nggak nentuin, dia tanya lagi ke Bu Sarah, Bu ada umroh nggak, Bu? Ternyata yang dicari adalah yang ngasih diskon paling besar. Dulu itu sama jamaah berantem, Pak itu jamaah saya, kata Kang Redi. Kata Bu Sarah, enak aja kan yang ke saya kan, gitu. Sering berantem karena nggak salah, karena Kang Redi yang prospek jadinya sama Ibu Sarah. Nah akhirnya saya bikin rule yang diakui sebagai jamaah adalah yang closing. Silakan jamaah boleh nanya ke siapa aja, tapi dia nanti pada akhirnya ngasih bukti transfernya ke siapa. Kalau saya ngasih bukti transfernya ke Bu Sarah, walaupun Kang Redi udah prospek seminggu 1 pekan, itu manfaat. Akhirnya mereka setuju. Karena itu dia, karena kita nggak bisa maksa jamaah untuk daftar sama kita. Kadang kita udah nerangin gini, cuman mungkin manusia kali nggak serak. Kayaknya di SMS lama, iya. Jadinya main ibu. Nah itu yang kenapa kita gunakan teknologi, salah satunya itu. Nah, bahas di karyawan nih, para karyawan ya. Tadi kan Bang Andi kan cuman harus bisa proxy, bisa manage dari jauh gitu ya. Ternyata itu juga perlu keahlian nih Bang Andi ya. Iya. Itu harus ada juga dulu tuh. Jangan kita tadi belum siap, belum punya keahliannya, coba-coba gitu ya. Dan banyak yang ketipu Pak Andi. Jadi tentu. Jadi banyak yang dia mempercayakan bisnisnya ke orang lain, uangnya dia dari dia, modalnya dari dia, tiba-tiba ya ternyata nggak sesuai. Ada yang uangnya hilang, ada yang dibohongi gitu ininya. Banyak begitu Pak. Gitu. Oke, mungkin saya ngasih pandangan saya. Nah, tidak ada bisnis sukses karena orang lain. Nah, yang bikin sukses itu diri kita pribadi. Jadi banyak sih teman-teman saya yang berawal dari, contoh lempatnya mohon maaf, pakai A, pakai nama nih, inisial si A, Pak A lah ya, Pak A. Sebutnya si Mawar gitu. Oh, sebutnya Mawar. Anggaplah Mawar bilang, Kang,
saya punya bisnis ini loh Kang, ini gini gini gini. Ya Kang Redi investasi lah ke saya 100 juta. Pokoknya setiap bulan sekian 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 sekian. Itu 100% bablas. Karena di mana-mana kalau dia jujur, ngapain sih ke Kang Redi? Saya kerjain aja sendiri. Bener kan? Logikanya gitu. Ngapain orang ngajak-ngajak orang kalau berbagi keuntungan? Logikanya gitu. Saya kerjain aja sendiri. Apalagi dia bilang gini, "Oh, ini dapat dapat apa? Dapat penghasilannya lebih tinggi dari bunga bank. Kenapa nggak ente pinjam di bank aja?" Logikanya Iya, gitu iya, kan. iya, iya. Pinjam aja di bank kan keuntungannya bisa melebihi bunga bank. Itu nggak masuk akal. Jadi Betul. tapi gini, kenapa orang tertipu? Ini mohon maaf, Ah, ini iya, di luar iya, iya. topik ya, di luar Ini topik udah. ya. Karena Ini kejadian kok Bang. karena Kejadian greedy. ini. Greedy. Greedy, Ya. serakah gitu. Jadi orang yang serakah itu pikirnya adalah pengen mendapat yang sebesar-besarnya, tapi akhirnya nalarnya terskip lah. Karena nggak ada orang yang bisnis itu langsung gede. Jadi pokoknya per bulan sekian persen. Karena di greedy langsung deh. Biasa dikasih dulu sebulan, 2 bulan, tahun ketiga ada di Amerika. Jadi ingat, bisnis yang sukses adalah bisnis yang dikelola oleh diri sendiri. Makanya jangan aneh dalam suatu bisnis usaha keluarga, nanti kan yang meneruskan anaknya, saudaranya, kakaknya, ponakannya. Karena kenapa? Banyak bisnis yang hancur pada saat dia sudah mulai menempatkan seorang top level manajemen itu orang lain. Kecuali dia sudah bisnisnya bentuknya TBK atau PT yang betul-betul disaring, dilihat dulu, dipelajari, dan misi visinya dan secara sistem ISO dan segala macamnya itu udah betul-betul komprehensif gitu. Jadi sudah ada risk manajemennya, sudah ada bisnis kontinuitas dan segala macam, boleh lah. Karena orang yang kita terima jadi direktur itu betul-betul dites, dimasukin dulu ke LPPM, dites dulu kemudian IQ-nya gimana, baru boleh. Tapi kalau sebatas temen, seanu, wah salam, jangan. Karena pada akhirnya dia akan menguntungkan diri dia sendiri. Jadi karena manusia itu dalam Al-Quran kan jelaskan ya bahwa dibagi dua, balancing antara kebaikan dan keburukan. Dan yang makanya bisnis yang sukses adalah pada saat dia sukses itu harus menempatkan keluarganya sendiri. Ini adalah untuk keluarga sendiri gitu ya. Keluarga sendiri. Jadi Betul. jangan aneh ada PTA ternyata itunya anaknya emang harus begitu. Bukannya karena nepotisme nih gitu ya, malah biar trust gitu. Biar gitu. trust, iya. Kadang-kadang saudara sendiri pun jadi gini, saudara aja begitu lah, apalagi orang lain. Jadi nonsense lah dibilang akan loyal nggak. Pada akhirnya manusia itu adalah makhluk individu, akan mementingkan diri pribadi pada akhirnya gitu. Jadi janganlah kita terbuai dengan kata-kata gitu. Jadi maksimalkan pribadi aja. Kalau kita memakai proxy boleh, tapi yang dia bukan decision maker, bukan principal job gitu. Boleh sih. Ini nanti mungkin kita harus belajar tuh yang memproxy itu gimana nih biar jangan membuat ini jadi decision maker gitu ya. Kita yang harus decision maker, kita yang harus nge-drive-nya gitu ya. Betul. Jadi mengontrolnya kita. Ya, tentunya kita harus paham job desk. Jadi sebelum kita membuat perusahaan itu besar, kita harus tahu job desk. Jadi jangan kerjaan itu serabutan. Si Anu mengerjakan 10 kerjaan. Harus kita bisa tahu. Mungkin karena saya di kantor udah biasa ya bikin job desk buat karyawan. Jadi pada saat suatu perusahaan itu saya bisa bagi-bagi. Jadi harus paham nih, si Anu job desk-nya itu jangan overlap. Karena overlap nanti ada saatnya clash. Ini kan kerjaan Anda, ini kerjaan saya. Nah, itu bahaya. Jadi kita harus paham job desk masing-masing. Jadi job desk tertinggi, contoh gini, untuk payment harus kita atau saudara kita harus wajib payment. Create pembayaran enggak. Jadi yang berhubungan dengan uang yang sangat sensitif harus kita, nggak boleh orang lain. Kalaupun memang orang lain, dia bentuknya sebatas create aja. Kita instruksi, tolong bayar, dia create, nanti kita yang approve. Gitu. Jadi kunci di perusahaan itu adalah emang di situ. Jadi ya alhamdulillah saya sih beberapa teman-teman yang di dunia travel juga, saya tipikalnya kalau saya pribadi, saya ingin semua orang Islam tuh kaya. Contoh ada travel namanya Dwin Travel. Ya waktu saat kita sama-sama besar, cuman Mutiara Sona udah berdiri sendiri, Dwin itu masih gabung, ownernya ya, masih gabung di perusahaan yang lama. Terus diskusi terus, gimana saya bilang udah kalau gitu, kalau mau sukses mau besar usaha sendiri. Dari dia usaha sendiri, terus saya tetap coaching, kasih masukan. Ini gimana nih kalau keuangan sudah gede, saya bilang hire orang gitu. Jadi cari orang keuangan yang betul keuangan, tapi tetap di dia. Jadi apa ya, kita saling support. Kuncinya gini, yang kadang-kadang kelemahan orang kita ya, orang kita itu
eee, nggak mau tersaingi sama saudaranya, itu. Oh. Kadang sering begitu. Terus, ya mohon maaf lah, bahasa itunya hasad lah ya. Dan Hasad. sementara saudara-saudara kita yang dari yang Chinese, enggak, kebalikannya. Kakak dan adik, kalau ada adiknya yang jatuh dikasih. Semampunya, sekuatnya dia berusaha. Dan mereka saling support. Itu yang saya pelajari dari Betul. mereka. Jadi, harus karena gini, nggak usah jauh-jauh lah. Di Cempaka Mas, di ITC, itu yang jual HP sebelah-sebelahan. Iya, Sebelah-sebelahan betul. hidup. Jadi kalau kita hasad sama saudara sendiri, menurut saya kurang pas lah. Karena rezeki itu Allah yang ngatur. Kita hanya disuruh untuk berusaha menebarkan jalan. Itu urusan Allah. Jadi mungkin kita hasadkan, kita putus saudara kita, kalau emang sudah takdirnya dia akan jadi. Jadi yang terbaik adalah kita tetap terbuka kepada saudara kita, baik suggestion maupun support. Contoh, Andi ada tiket nggak, tolong cariin. Saya cari. Itu jadi intinya gini, secara bisnis itu kompetitor, tapi di balik itu saya nggak kompetitor, saya bantu. Butuh tiket apa, tiket ini saya carikan, saya kasih dia jualan. Dan saya yakin punya rezeki masing-masing, dan kita tidak akan tertukar. Kang Redi paham lah, rezeki Allah itu tidak akan tertukar. Jadi tolong, ada satu hal ya, sifat yang saling support sesama muslim itu harus kita kuatkan. Jadi begitu kita sukses, jangan langsung aja, jangan. Karena rezeki Allah yang ngatur. Jadi kalau bisa jadikan ladang pahala gitu. Jangan kalah lah sama negara lain. Kira-kira gitu sih. Saya ingin lebih apa dalam tentang Mutiara Sunnah nih, Pak Andi. Ini kan karyawan itu yang muda-muda sekarang ya. Dulu pada saat saya cerita tuh, pas pulang umroh saya cerita tuh, ya kan, ya kita cerita tentang itikaf itu, banyak tuh yang ingin umroh gitu kan ya. Umroh, tapi saya nggak punya uang, Pak. Bisa emang ya itu, makanya tadi itu teman-teman, kalau nggak bisa nabung ya usaha tadi, bagaimana mendapatkan ini ya, sampai kita yaudah ayo jadi agen umroh lah gitu sebelum gitu lah. Kira-kira masih terbuka gitu jadi agen umroh Mutiara Sunnah atau bagaimana? Oh, Masya Allah. Justru itu salah satu kekuatan Mutiara Sunnah. Nah, kekuatan kami adalah kekuatan dari bukan people power ya, bukan. Kekuatan dari persaudaraan. Jadi alhamdulillah, beberapa jamaah umroh yang pulang dari Mutiara Sunnah, dia merasa saya merasakan umroh yang berbeda dari yang lain, dan berpikir saya pun pengen yang saya rasakan ini menular ke teman-teman yang lain. Itu yang saya perhatikan. Jadi akhirnya dia merekomendasikan. Berawal dari merekomendasikan, dia bertanya, Pak Andi, kalau saya jadi marketing boleh nggak? Oh, Masya Allah, saya bilang terbuka dengan lebar, ahlan wasahlan. Jadi mungkin 40% atau 30% marketing Mutiara Sunnah adalah jamaah Mutiara Sunnah sendiri, karena mereka selalu kita anggap sebagai saudara gitu. Jadi mereka tuh anytime ke kantor, pokoknya kayak kalau mereka nelpon tuh kayak teman lama lah gitu. Jadi kita tetap maintain mereka ya, Jadi kalau ada jamaah umroh yang pengen jadi marketing, tapi emang ada ada code of conduct lah. Nah ini gini, pada saat Kang Redi jadi marketing, berarti kan Redi punya jamaah gitu kan ya. Berarti kan pada saat dia jamaah berangkat kan dapat fee marketing kan. Nah dilemanya adalah pada saat jamaahnya udah pulang, dia pengen jadi marketing juga loh, terputus dong harusnya kan. Nah saya edukasi ke para marketing bahwa kita jangan berpikir rezeki kita itu putus. Enggak, Allah akan ganti. Jadi tapi tetap jamaahnya tuh saya bilang, kalau ibu mau jadi marketing Mutiara Sunnah harus izin dari marketing yang pertama. Itu rule-nya. Dan itu tetap pertahankan. Jadi silakan. Jadi dia, Kang Redi, saya izinnya jadi marketing MS. Boleh, Kang Redi bilang, oke boleh. Nanti Pandi boleh dah. Langsung kita kasih akun, dia daftar akun, dia lanjut. Caranya apa, email atau ada apa, Pandi boleh? Caranya gini, di Mutiara Sunnah itu ada kita tuh ada di apps, Google Apps itu, ketik Google Apps tuh. Mutiara Sunnah, itu aja Mutiara Sunnah, nanti muncul Mutiara Sunnah. Jadi di Android Store itu di Android gitu Store, iya, di Android Store nanti diinstal. Setelah install nanti itu ada pilihan jamaah atau agen. Nah kalau kita menjadi agen, langsung aja kita klik agen, nanti dari situ baru input KTP, email, nomor HP, sama termasuk foto. Tuh mudah foto. Tuh, cuman ya. Karena apa? Karena kita jangan sampai itu fiktif. Jangan sampai orangnya fiktif. Jadi sampai segitunya kami tuh. Ada orangnya bener nih, baru kita validasi. Nah setelah itu udah bebas jualan. Jadi nanti di kita itu enaknya setiap jadwal itu terlihat sisa kuota sekian, gitu. Jadi dan banyak promonya loh ya. Masya Allah, banyak Nah ini promo. sekarang apa nih promonya yang lagi ini nih? Sejak
dari 17 Agustus kemarin semua paket Mutiara Sunnah dipotong 800.000. Sampai sebesar itu kita potong. Padahal kata teman-teman, Pak ini udah murah banget, Bapak potong lagi 800.000. Saya bilang gini, pertama nih kondisi lagi susah. Yang kedua ada resiko bisnis pastinya. Jadi kalau saya kan gini, Mutiara Sunnah kan sudah ngeblok seat itu setengah tahun kemudian. Kalau nggak terisi, kalau tiketnya hangus, itu satu tiket itu mungkin 2 keberangkatan baru kita bisa nutupin. Artinya kita berusaha yang penting tiket tuh nggak hangus, mereka terisi walaupun kita mungkin BEP lah gitu. Yang penting ada uang berputar. Jadi gitu. Yang kedua juga saya melihat daya beli masyarakat kan emang lagi rendah. Jadi ya kita saling ta'awun lah. Ada kalanya kita untung, ada kalanya ya semoga bisa BEP gitu, nggak rugi. Jadi ada semangat bisnis itu jadi diimbangi dengan semangat membantu dan memudahkan. Alhamdulillah. Salah satunya adalah alhamdulillah Mutiara Sunnah dari sejak berdiri itu menyisikan 100.000 untuk dakwah, Masya Allah. untuk yayasan. Setiap jamaah ketika berangkat 100.000. Kalau contoh gini, Masya Allah, Jalan Gulik dakwah. di bulan Juli kemarin kita ada 170 jamaah, berarti 17 juta. 17 juta. Gitu. Nah itu ya karena dari awal kami itu sudah bikin yayasan untuk membangun sekolah pendidikan di Jabotabek yang bermanhaj salafus soleh tentunya gitu. Itu semangat ya. Ceritanya gini, kemarin setelah pandemi ini kan pandemi Masya Allah ya, semua habis lah jadi back to zero. Setelah pandemi alhamdulillah kita animo masyarakat umroh banyak karena itu bubbling ya. Jadi tertahan, akhirnya cukup banyak kita, dan kita juga mengumpulkan dari pendapatan umroh itu kita sisihkan itu sampai hampir 200 juta lah ya. Itu udah semangat nih kita beli sewa ruko, beli ruko. Qadarullah itu pada kemarin itu ada gempa Cianjur ya kan dia. Dan para asat bilang, Pak Andi, ini Mutiara Sunnah mau nyumbang apa? Saya bilang, kalau saya nyumbang Indomie dimakan dibuang. Jadi gitu doang. Awalnya kita bantu Natura ya. Lama-lama kata para asatid, Pak, coba sumbang yang lebih jangan Natura lah gitu. Kira-kira yang lebih permanen. Kalau saya kasih tendanya akan dibuang. Saya tanya, ada nggak masjid yang sudah hancur? Oh ada, banyak. Jadi kita alhamdulillah kita kuras semua, kita jadikan masjid. Alhamdulillah. Back to zero lagi. Nabung lagi. Nah, terus sebenarnya mungkin ya saya sih berharap kan kita udah ada yayasan. Jadi yayasan ini jadi karena emang kita belum ada sekolahannya. Karena kenapa kita belum ada sekolahnya? Karena gini, yayasan Cahaya Mutiara Sunnah. Namanya Mutiara Sunnah. Ya. Jadi setiap ada keberangkatan kita sisihkan 100.000, itu bukan ngambil dari margin kita. Dari margin langsung kita potong ke situ. Ya, kita taruh situ, selebihnya uangnya kita buat modal lagi. Nah, kita taruh situ. Kita emang sudah menyiapkan desain untuk pesantren segala macam. Dan yayasan sudah ada, desain sudah ada. Para pembimbing Mutiara Sunnah itu rata-rata emang mudir pesantren. Mudir. Jadi mereka mengencourage. Mudir itu direktur ya teman-teman ya, yang direktur perusahaan. Rata-rata perusahaan ya tahu ya dari kayak Ustadz Fakhrudin Nukman, terus itu Imam Suhada, itu mudir pesantren, udah bukan ustadz biasa gitu. Levelnya udah pada mudir, dan mereka menyemangati gitu. Saya bilang Mutiara Sunnah ini udah kita sepakat. Jadi beberapa ustadz bilang ternyata penetrasi pendidikan yang bermanhaj sunnah itu di kota Jakartanya itu masih belum banyak. Kalaupun ada, rata-rata emang di Jonggol, di Parung, di Bogor, di Karawang, di mana. Tapi di dalam kota kurang. Udah ada sih beberapa, tapi masih sangat kurang lah. Padahal medan dakwah ya, bahwa posisi-posisi penting itu di Jakarta. Kalau kita bisa anaknya sekolah berawal dari anak ya, harapannya orang tuanya akan menular. Nah, makanya mereka bilang, Pak, gimana caranya kita bisa bangun sekolah atau boarding tapi di Jabotabek? Saya bilang, tanah di Jabotabek kan nggak ada yang 500, nggak ada yang 10.000 per meter. Jutaan masalah ini gimana caranya? Jadi gini, kata mereka, ya sudah, cobalah kita desain dulu, nanti kita coba bikin acara amal. Nanti saya bilang gini, pada saat amal kan orang nanya, ini di mana? Kita bilang, di mana saja Allah kasih tanah. Artinya Insya Allah diwujudkan ya. Jadi kami sebenarnya gini, kami berharap mungkin moga-mogahan lah ya, ada para muslimin atau para donasi yang mungkin
mempunyai tanah di Jakarta yang mungkin niatnya ingin dakwah, kami sangat menunggu Kang Redi. Jadi Amin. persyaratan bangun SMP itu kalau nggak salah secara Dikbud itu minimal 700 meter. Silakan tuh yang punya tanah Ya, ya, punya 700 tanah meter nanti di kita ya di minimum itu ya, minimum. minimum, syukur-syukur bisa lebih ya. Karena itu Minimum. persyaratan minimum. Jadi kenapa kita penetrasinya berawal dari SMP? Karena SMA-nya banyak, SD banyak, SD Sunda banyak. Tapi mereka kebingungan pada saat dari SD mau ke SMP-nya nggak ada. Betul. Baru ke Solo lah. Nah iya, padahal Jauh. SMP itu adalah pembentukan karakter, Kang. Jadi nggak aneh Iya, teman-teman iya. akhirnya nyekolah ke sana ke sini gitu. Kalau SMA mungkin sudah banyak ya boarding SMA, tapi yang SMP yang di dalam kota sedikit. Padahal itu adalah tempat-tempatnya pembentukan anak. Sampai kami berpikir nanti kalau seandainya kita bikin boarding di tengah kota yang berawal dari SMP, kita akan padukan. Jadi walaupun dia diniyahnya kita perkuat, tapi kita langsung arahkan seperti sains gitu, teknologi. Nah, jadi itu yang kita arahkan langsung dari awal. Karena apa? Karena di luar negeri sudah kan sering dengar ya, orang di luar negeri tuh anak langsung diarahkan ya. Betul. Nah, jadi kenapa kita tidak begitu? Difokuskan. Iya, makanya mereka tuh expert. Karena apa? Karena memang diarahkan emang dari awal. Nah, itu kita belum ada. Vokasi apa namanya sih? Vocation atau apa? Pokoknya Ya? vokasi. Vokasi. Nah, itu yang belum. Betul. Nah, saya ada dengar tuh para apa namanya? pendidik kekurangan salah satu itu di Indonesia gitu. Jadi kita terlalu umum. Betul. Karena kenapa? Karena Generalis gitu. generalis ya. Jadi nanti kalau seandainya sekolah itu berdiri, itu jurusannya bukan IPA IPS. Sains gitu kan. Robotik ya, teknologi AI. ya. Iya begitu, betul iya. itu pikiran kita ya. Iya. Karena kenapa? Kan apa namanya? Anak-anak kan milenial. Kita nggak bisa berharap milenial itu bercocok tanam lah gitu kan, nggak mungkin. Nanti mereka lebih desain. Nanti kita cari desain grafis, desain ini. Nah, itu kita maksimalkan. Itu yang berpikir. Nah, jadi namun satu lagi, kalau untuk seandainya kalau emang kita udah punya tanah, itu apa namanya? Akadnya wakaf. Bukan pribadi saya. Jadi wakaf ke yayasan. Artinya wakaf itu kan jadi milik negara. Dan kami tidak gini, kadang-kadang ada orang dengan modus yayasan dan wakaf dia nyari duit di situ. Enggak, kalau kami malah gimana caranya uang dari pendapatan bulan kita taruh di situ. Jadi nanti kita sih bilang bahwa moga-moga karena Mutiara Sunnah ini emang ada pemasukan, itu nanti ke depannya untuk biaya sekolah gaji guru, bangun sekolah. Cuman emang intinya operasional insya Allah akan tercover. Tapi kalau untuk ngebangun dan beli tanahnya itu dengan puluhan miliar kita nggak, waduh nih kayaknya mesti umur 60 tahun balik lagi bayi lagi nabung lagi. Ada yang ngasih. Ada yang ngasih. Kami berharap itu. Jadi nanti amin. kalau emang tanahnya ada, kemudian teman-teman Mutiara Sunnah kan rata-rata dari UIM, ada juga dari Ummul Qura atau dari Mahat. Mereka bilang, Pak Andi, cobalah Mutiara Sunnah punya tanahnya. Karena orang Saudi itu nggak mau nyumbang kalau belum ada tanahnya. Harus ada UIM tanah. Tadi Universitas Islam Madinah ya. Ya, Universitas Islam Madinah. Jadi dari S1, S2, S3 ada semua. Jadi di kita tuh muthaifnya pun sangat selektif. Harus educated. Muthaif. Jadi dan Mutiara Sunnah tuh nggak hanya educated. Jadi gini, pada saat kita ada muthaif, kita lihat backgroundnya. Begitu diimplementasikan ternyata wah ini ternyata nggak perform, no mercy. Di kita tuh no mercy. Betul. Karena servis jasa ya. Betul. Jasa itu ibarat rumah kartu. Dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai hari ke-8 bagus. Terakhir sebelum pulang ada kendala dikit, yang dilihat itu yang itu. Bukan yang dari hari pertama. Itulah tantangan di servis. Jadi harus perfect. Jadi end to back itu harus perfect. Makanya kita harus sangat ketat ya. Tidak hanya muthaif, sampai para asatidz itu begitu. Makanya mudah-mudah ya. Jadi kita seleksi, cari yang dia nggak hanya pinter dakwah tapi punya empati dan care. Nah itu tuh. Jadi empati sama care itu yang betul-betul jadi poin penting di Mutiara Sunnah. Kalau ternyata dia nggak empati sama jamaah, nggak care, ya sekali aja. Besoknya empati ke jamaah dan kepada ustadznya juga. Iya. Saya dengar tuh ini ustadznya juga insya Allah sejahtera ya, masya Allah. Iya. Sampai mereka bilang ini Mutiara Sunnah ini merusak pasar. Bilang kan ada beberapa teman travel tahu berapa sih Mutiara Sunnah memberi kalau kita ujroh ya, gaji ya. Ternyata 2 kali lipat di harga pasar. Masya Allah. Mereka bilang gini, ini gimana sih Mutiara Sunnah? Udah umrohnya murah,
gaji ustadznya gede, para mutaib juga gede, semua sejati bilang Mutiara Sunnah konsepnya adalah jamaahnya senang, ustadznya senang, mutaibnya senang, marketingnya senang, semuanya Marketingnya senang. senang. Marketingnya Bukan money oriented itu ya. enggak, karena kita itu enggak money dia oriented. tuh. Betul, kita butuh uang, Hmm. tapi tidak selalu uang tuh kita jadi pertimbangkan. Jadi yang penting udah oke lah, nggak masalah gitu. Jadi di kita tuh paket kita kata marketing bilang, Pak ini paket Mutiara Sunnah. Kalau ada travel yang sama, disamakan apple to apple, tetap Mutiara Sunnah lebih murah gitu. Kadang-kadang di teman-teman lain tuh jual kelihatannya murah, tapi kan under spec. Mungkin pesawatnya beda, Iya, ya betul. gitu. Jadi kelihatannya murah. Tapi Mutiara Sunnah kita punya standar Saudia dan Emirates. Kita nggak mau di bawah itu gitu. Kira-kira Masya Allah. itu sih. Baik. Teman-teman sekalian, ini pasti apa saya sendiri banyak ini ya gitu ya yang dapat dari Pak Andi nih. Saya coba rangkum, walaupun nanti mungkin teman-teman kan bisa merangkum sendiri ya. Cuman apa yang saya dapat hari ini ya. Pertama tadi, jangan takut melangkah, langsung aja gitu, coba aja gitu ya. Dan jangan greedy ya. Iya. Ya udah, kalau misalnya segitu aja, jangan sampai minjem ke bank, minjem apa. Kalaupun nanti itu tidak berhasil, ya itu tidak berhutang kita ya. Iya. Dan yang kedua, yang money oriented dulu dah gitu ya. Ini cari kebermanfaatan yang banyak dulu, kemudian nanti setelah bermanfaat banyak, kemudian itu keuntungan belakangan lah Pak Dini ya. Iya, itu datang belakangan. Terus juga tadi yang saya dapat itu bahwa ini ternyata kemampuan memanage ini, karena kita masih jadi karyawan, kemampuan memanage dari jarak jauh ini penting. Jadi proxy, kata Pak Dini, proxy itu penting ya Pak Dini. Kalau kita nggak punya kemampuan itu ya kita bisa jadi tidak maksimal gitu kan. Kemudian kita juga mungkin bisa ketipu, atau malah tadi yang tadinya kita sudah berharap banyak, bisnisnya tidak jalan. Nah, jadi ini ayo yang masih ada waktu nih, kita kuatkan lagi tuh ya. Kita bagaimana nih, karena kalau saya punya bisnis, kita cari ininya ya, cari cara untuk memanagenya yang baik, proksinya gitu ya, sehingga kita tidak korupsi tadi ya. Iya. Tidak korupsi, kita juga tetap di perusahaan kita bisa menjadi karyawan yang baik, bisa tetap amanah, bisa tetap berprestasi. Nah, yang menarik bagi saya tadi, kita lihat sendiri ya teman-teman ya, bahwa tadi ya, walaupun tadi Pak Andi sebagai tetap karyawan, Bang Andi ini karyawan, tapi ketika kita berbicara bisnis, kelihatan Bobolio sangat menguasai gitu ya. Kadang-kadang kita kan setengah-setengah nih Pak Andi, karyawan itu ya. Karena kita dengan excuse bahwa ya kita kan karyawan, ya nggak terlalu bagus juga nggak apa-apa, ternyata nggak boleh ya, nggak bisa ya. Apalagi tadi dibilang kalau servis itu ya saya 1 kali rontok, udah tuh yang dilihat yang akhirnya itu teman-teman. Ini alhamdulillah sangat inspiring, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat juga bagi Bang Andi. Dan tadi ada harapan-harapan, kita doakan semoga berhasil ya. Nanti ternyata Mutiara Sunnah itu untuk berdakwah, nanti mau bikin sekolah yang ada di Jabodetabek, kemudian nanti akan jadi vokasi gitu ininya, semua terjadi. Amin. Semoga amin. terrealisasi. Semoga Allah mudahkan. Amin ya Allah Rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Pak Andi. Semoga menjadi amal yang dicatat kebaikan. Alhamdulillah. Masya Allah. Jazakallah khairan ya Kang. Masya Allah.